Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini adalah hasil laporan akhir dari proyek PBL yang mana membuat sebuah desain sistem dari use case, deskripsi use case, activity diagram, kelas diagram, dan sequence. Sebelum masuk ke penjelasan tentang desain sistem, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok, yaitu ada Ahmad Mukdila Zuardi, Diah Aimawarni, kemudian ada Muhammad Anugrah, kemudian ada Muhammad Bisri, Muhammad Razib Aditya, dan ada Muhammad Rifki Insani, dan ada Muhammad Rizki, kemudian ada WK Ataya. Kemudian kita masuk kepada penjelasan desain sistem pertama, yaitu use case diagram. Pada use case diagram terdapat ada dua role, yaitu admin dan mahasiswa. Kemudian pada admin akademik dapat mengedit data mahasiswa, menghapus data mahasiswa, dan lihat data mahasiswa, yaitu CRUD. Kemudian pada role mahasiswa dapat melihat tampilan dashboard mahasiswa, yang mana pada tampilan dashboard terdapat informasi biodata mahasiswa. Kemudian deskripsi use case akan dijelaskan lebih detail oleh Muhammad Bisri. Di sini saya melanjutkan deskripsi use case. Pertama, use case tambah data mahasiswa. Aktornya adalah admin. Deskripsi use case ini menjelaskan langkah-langkah admin dalam menambahkan data mahasiswa baru ke dalam sistem. Prakondisi, admin telah berhasil login ke sistem dan memiliki hak akses mengelola data mahasiswa. Pasca kondisi, data mahasiswa baru tersimpan dalam basis data sistem. Alur pertama, 1. Admin memilih menu tambah data mahasiswa. 2. Sistem menampilkan formular isian data mahasiswa baru. 3. Admin mengisi formulir dengan informasi mahasiswa, misalnya NIM, nama, jurusan, dan informasi relevan lainnya. 4. Admin menekan tombol simpan. 5. Sistem memvalidasi dan menyimpan data mahasiswa ke dalam basis data. Pada jurusan kok? Lalu 6. Sistem menampilkan pesan konfirmasi bahwa data mahasiswa baru telah berhasil ditambahkan. Lalu deskripsi use case selanjutnya, lihat data mahasiswa. Aktornya masih admin. Deskripsi use case ini menjelaskan langkah-langkah admin dalam melihat data mahasiswa yang tersimpan di sistem. Prakondisi, admin telah berhasil login ke sistem. Pasca kondisinya, sistem menampilkan informasi data mahasiswa yang dipilih oleh admin. Alurnya adalah 1. Admin memilih menu lihat data mahasiswa. 2. Sistem menampilkan daftar mahasiswa yang terdaftar. 3. Admin memilih salah satu mahasiswa untuk dilihat detailnya. Dan keempat, sistem menampilkan detail informasi mahasiswa tersebut. Selanjutnya use case hapus data mahasiswa. Aktornya masih admin. Deskripsi use case ini menjelaskan langkah-langkah admin dalam menghapus data mahasiswa dari sistem. Prakondisi, admin telah berhasil login ke sistem dan data mahasiswa yang akan dihapus sudah tersedia di dalam sistem. Pasca kondisi, data mahasiswa yang dipilih telah dihapus dari basis data sistem. Alur 1. Admin memilih menu lihat data mahasiswa. 2. Sistem menampilkan daftar mahasiswa yang terdaftar. 3. Admin memilih mahasiswa yang ingin dihapus. 4. Admin mengklik tombol hapus pada data mahasiswa tersebut. 5. Sistem meminta konfirmasi penghapusan data. 6. Admin menekan tombol ya atau konfirmasi untuk menghapus data. 7. Sistem menghapus data mahasiswa dari basis data. Dan ke-8, sistem menampilkan pesan konfirmasi bahwa data mahasiswa telah berhasil dihapus. Lalu ada use case edit data mahasiswa. Aktor admin. Deskripsi use case ini menjelaskan langkah-langkah admin dalam mengubah data mahasiswa yang sudah ada di dalam sistem. Prakondisi, admin telah berhasil login ke sistem dan data mahasiswa yang akan diubah sudah tersedia di dalam sistem.
Pasca kondisi, data mahasiswa yang diedit tersimpan dalam basis data sistem. Alur 1. Admin memilih menu lihat data mahasiswa. 2. Sistem menampilkan daftar mahasiswa yang terdaftar. Admin memilih salah satu mahasiswa yang akan diedit. 4. Admin mengklik tombol edit pada data mahasiswa tersebut. Sistem menampilkan formulir isian data mahasiswa yang telah terisi dengan data sebelumnya. 6. Admin melakukan perubahan pada informasi yang diperlukan. 7. Admin menekan tombol simpan. Scroll bang. 8. Sistem memvalidasi dan memperbarui data mahasiswa di dalam basis data. Dan ke-9, sistem menampilkan pesan konfirmasi bahwa data mahasiswa telah berhasil diperbarui. Dan terakhir, use case mahasiswa melihat biodata diri pada dashboard mahasiswa. Faktor mahasiswa. Deskripsi use case ini menggambarkan aktivitas mahasiswa dalam mengakses dan melihat informasi data diri mereka secara pribadi melalui dashboard yang tersedia di sistem informasi akademik. Prakondisi, mahasiswa telah berhasil login ke sistem. Pasca kondisi, sistem menampilkan data biodata mahasiswa secara lengkap dan dapat dilihat oleh pengguna. Alurnya, 1. Mahasiswa melakukan login ke sistem menggunakan akun yang valid. Ya, selanjutnya dilanjutkan activity diagram yang disampaikan oleh Muhammad Anugrah dan Muhammad Rifki. Baik, terima kasih kepada Muhammad Bisri. Oke, di sini ada activity diagram pada admin akademik. Nah, di sini dari awal dari admin akademik, isi user login untuk isi username dan password, maka sistem akan memvalidasi akun. Jika akun atau username salah, maka dia akan kembali mengulang untuk mengisi username dan password yang benar. Dan jika sistem memvalidasi akun itu benar sebagai admin akademik, maka sistem akan menampilkan halaman dashboard dari admin akademik, dan admin akademik mengakses halaman data mahasiswa. Kemudian sistem menampilkan menu yang dipilih, yaitu di admin akademik pilih menu yakni cari mahasiswa, tambah mahasiswa, detail mahasiswa, edit mahasiswa, dan hapus mahasiswa. Kemudian dari admin akademik mengisi data dari menu tersebut. Kemudian setelah admin akademik itu mengisi data mahasiswa, kemudian sistem memverifikasi data. Jika sistem terdapat kesalahan isi data, maka dia akan mengulang untuk mengisi data. Dan jika verifikasi data itu sudah benar, maka sistem akan menyimpan data yang diisi oleh admin akademik dan kemudian kembali ke data mahasiswa. Ya, sekian dari activity diagram dari admin akademik. Kemudian akan dilanjutkan oleh Muhammad Rifki untuk menjelaskan activity diagram pada mahasiswa. Oke, saya lanjutkan. Saya mau berkisani. Activity diagram ini menggambarkan alur saat mahasiswa login ke aplikasi Simpado dan melihat dashboard. Proses dimulai saat mahasiswa memasuki email dan password. Sistem kemudian memvalidasi data tersebut. Jika validasi berhasil, sistem mengirim token dan data akun seperti nama, kelas, dan NIM ke aplikasi. Setelah itu, dashboard mahasiswa akan ditampilkan. Diagram ini menunjukkan interaksi antara pengguna dan sistem secara berurutan dari login hingga tampilan dashboard. Selanjutnya akan diteruskan kepada Muhammad Rifki. Ya, lanjut. Di sini ada kelas diagram. Yang pertama itu ada mahasiswa controller, ini untuk mengatur
operasi yang ada dalam admin akademik seperti menambah data, mengedit data, dan menghapus data, dan menampilkan data juga untuk detailnya. Jadi di sini ada atribut name, nama lengkap, tanggal lahir, ID jenis kelamin, ID agama, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, alamat, email, dan foto profil. Dan fungsi yang digunakan ada indeks. Indeks ini untuk menampilkan nama data mahasiswa sejumlah 6 data pada satu halaman. Lalu ada fungsi store. Store ini untuk menambahkan data mahasiswa beserta validasinya. Lanjut, ada fungsi update. Fungsi update untuk mengedit data mahasiswa. Selanjutnya ada function destroy. Destroy ini adalah fungsi untuk menghapus salah satu data mahasiswa. Selanjutnya ada fungsi show. Fungsi show ini untuk menampilkan detail mahasiswa seperti tanggal lahirnya, foto profil, dan sebagainya. Yang terakhir sini ada fungsi dashboard. Fungsi dashboard ini untuk menampilkan NIM, nama, dan foto profil saat mahasiswa login. Lanjut, di sini ada kelas diagram yaitu API controller. Untuk API ini, untuk mahasiswa API controller ini adalah untuk membuat API yang bisa diakses oleh service lain seperti service dosen maupun service admin. Kurang lebih di sini fungsinya sama, ada index, ada show, ada update, destroy. Bedanya ini cuma sampai destroy tanpa dashboard. Jadi fungsinya sama untuk mengupdate, menambah, menghapus, dan menampilkan. Lanjut, sini ada kelas lagi namanya migration. Migration ini adalah kelas untuk database-nya. Jadi pembuatan database itu dalam migration ini. Lanjut, ada root-nya, yaitu ada 2, root web.php sama api.php. Dalam root web.php ini ada root get untuk menampilkan data mahasiswa di admin akademik. Habis itu root get untuk menampilkan data mahasiswa di dashboard mahasiswa. Setelah itu ada root get untuk menampilkan login form, root get untuk menampilkan ada root post untuk memproses login. Ada root post juga untuk memproses logout-nya. Setelah itu ada root post untuk menambah data mahasiswa. Ada root post lagi untuk mengupdate NIM. Ada root delete untuk menghapus data salah satu mahasiswa. Ada root get /NIM untuk menampilkan detail data dari sebuah data mahasiswa. Selanjutnya terakhir ada api.php. Untuk root api.php ini ada 5. Yang pertama untuk menampilkan semua data. Yang kedua ini yang show untuk menampilkan salah satu data mahasiswa berdasarkan ID-nya. Yang ketiga ini untuk menambah data mahasiswa dari API. Yang keempat untuk mengupdate data mahasiswa melalui API. Dan terakhir ada di delete untuk menghapus data mahasiswa dari API. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rajib Aditya. Akan melanjutkan apa yang disampaikan sebelumnya. Mahasiswa model. Di mahasiswa model terdapat atribut NIM, nama lengkap, tanggal lahir, ID Jenis kelamin. disingkat tahi. Hijau. Baik, saya akan melanjutkan apa yang disampaikan sebelumnya. Mahasiswa model. Atribut yang terdapat pada mahasiswa model adalah NIM, nama lengkap, tanggal lahir, ID jenis kelamin, ID agama, ID profil, ID kabupaten, ID kecamatan, ID kelurahan, alamat, email, foto profil. Pada bagian coding terdapat pada protected variable. Ya, lanjut.
Nah, selanjutnya adalah mahasiswa view, yang dimana atributnya adalah NIM, nama lengkap, foto profil. Untuk contohnya seperti ini. Yang ada tampilan nama, NIM, sama paling ujung kanan adalah foto profil. Baik, lanjut. Selanjutnya adalah login controller. Atribut yang terdapat pada login controller adalah email, password, dan fungsinya adalah show login form, public function login request, public function logout request. Contoh codingnya seperti ini. Dan lanjut. Seterusnya adalah admin academic view, yang dimana atributnya adalah name, nama lengkap, tanggal lahir, ID jenis kelamin, ID agama, ID profil, ID kabupaten, ID kecamatan, ID kelurahan, alamat, email, foto profil. Dan contohnya seperti ini. Ada nama lengkap, name, foto profil, detail mahasiswa, terus ada edit dan hapus, dan juga ada untuk menambahkan mahasiswanya. Di sini saya WK Ataya ingin menjelaskan tentang diagram sequence untuk admin akademik. Untuk yang pertama, diagramnya yaitu menambahkan data mahasiswa. Admin mengirim form melalui dashboard admin blade.php melalui metode getFrom. Lalu data dikirim ke sim nama tabel.php melalui metode add_to_mhs. Lalu sistem menampilkan pesan berhasil setelah data ditambahkan. Untuk yang kedua, yaitu delete atau menghapus mahasiswa. Admin membuka form melalui dashboard admin.php melalui metode form. Admin menghapus data melalui metode delete_mhs ke sim nama tabel.php. Lalu sistem menampilkan pesan berhasil setelah data dihapus. Untuk yang ketiga, yaitu update atau memperbarui data mahasiswa. Admin membuka form melalui dashboard admin.blade.php melalui metode getFrom. Lalu admin mengupdate data melalui metode update_to_mhs ke sim nama tabel.php. Setelah itu, sistem menampilkan pesan berhasil setelah data berhasil diperbarui. Untuk yang keempat, yaitu read atau melihat data mahasiswa. Admin membuka form melalui dashboard admin.blade.php melalui metode getFrom. Admin menampilkan data melalui metode read_mhs dengan ke sim tabel.php. Lalu sistem menampilkan pesan berhasil setelah data berhasil ditampilkan. Untuk gambar selanjutnya, jadi saya Ahmad Nila Zuardi akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, WK Ataya. Di sini sequence diagramnya untuk mahasiswa Poliban yang bisa melihat biodatanya sendiri.
mahasiswa itu akan masuk ke dalam sudah masuk ke dalam login dan akan langsung masuk ke dashboard MHS_Blade.php. Di situ akan ada tombol profil yang jika ditekan akan langsung meminta data ke SIM nama tabel PHP, lalu data tersebut akan langsung ditampilkan. Itu saja untuk sequence diagram dari mahasiswa Polybar. Jadi sekian itu presentasi dan dari desain sistem yang kami buat. Jika apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok 3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.